Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Pada video kali ini kami akan memberikan informasi terkini terkait baru saja Bapak Ibu Pemda ini merumahkan 1.855 non-ASN-nya. Bapak Ibu, ini kejam sekali. Apakah BKN dan PAN-RB akan tanggung jawab? Karena menurut informasi bahwa rekan-rekan non-ASN yang dirumahkan ini merupakan tindak lanjut dari edaran PAN-RB. Daerah manakah ini Bapak Ibu? Silakan ikuti video ini sampai selesai. Ya, namun sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baik Bapak Ibu, kembali ke laman pendataan non-ASN. Nampaknya pendataan non-ASN yang baru-baru ini dilaksanakan oleh PAN-RB melalui aplikasi yang dilaksanakan di BKN memunculkan masalah baru bagi rekan-rekan non-ASN, di mana sudah banyak Pemda yang berani merumahkan non-ASN sesuai dengan edaran PAN-RB dan BKN. Ya, sebagaimana kita ketahui, selain surat 22 Juli tahun 2022 berkenaan dengan pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah yang saat ini sedang kita lakukan pendataan di laman BKN, itu juga ada surat pertama per 31 Mei 2022 yang juga merupakan surat dari PAN-RB berkenaan dengan status kepegawaian yang diakui hanya dua, yakni P3K dan PNS. Nah, dari kedua surat ini kita ketahui bahwa Pemda dilarang Bapak Ibu untuk mengangkat non-ASN lagi sejak diterbitkan surat ini sampai ada pendataan terbaru. Sedangkan surat 22 Juli ini juga menindaklanjuti surat per 31 Mei 2022. Ya, meskipun kita ketahui bahwa penghapusan honorer akan ditunda dari 2023 menjadi 2026, namun sudah ada Pemda yang berani merumahkan rekan-rekan non-ASN untuk tidak dipekerjakan lagi di pemerintah daerah. Ya, setelah kita dapat informasi dari Ambon bahwa tenaga non-ASN di bawah 5 tahun akan dirumahkan, nah kini informasi resmi langsung datang dari daerah ini Bapak Ibu, di mana di sini kita dapati surat resmi Bapak Ibu dari Bupati Aceh Jaya yang ditujukan kepada kepala OPD masing-masing di wilayahnya, yaitu surat edaran berkenaan dengan pemberhentian tenaga ahli tertentu dan atau tenaga harian lepas atau THL di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Ini ada 3 poin di sini Bapak Ibu, kita lihat, di mana isinya di sini disebutkan menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B185, ini yang tanggal 31 Mei ya Bapak Ibu, perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, di mana dalam poin 6B disebutkan bahwa untuk tidak lagi melakukan perekrutan pegawai non-ASN dan khusus untuk tenaga lain yang dibutuhkan oleh instansi seperti pengemudi, tenaga kebersihan, di mana perekrutannya nanti akan dilakukan melalui alih daya atau outsourcing. Nah, berkenaan dengan itu, maka kami sampaikan kepada saudara bahwa tenaga harian lepas atau tenaga ahli tertentu, TAT ya, yang di-SK-kan oleh Bupati Aceh Jaya, Sekretariat Daerah dan Kepala SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang telah diberikan pelimpahan wewenang, maka terhitung, ini Bapak Ibu, terhitung tanggal 1 Oktober 2022 menginstruksikan memberhentikan tenaga harian lepas dan atau tenaga ahli tertentu dari unit masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu kejam sekali ya. Nah, di sini ada pengecualian yang tidak diberhentikan, itu adalah THL pada Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian Wilayatul Hisbah, ini apa ini? Kemudian tenaga ahli tertentu untuk rumah sakit, kemudian pemadam kebakaran, ini belum diberhentikan. Kemudian tenaga kebersihan, supir, ajudan dan penjaga kantor. Nah, ini Bapak Ibu tidak diberhentikan. Namun ada 1.800-an lebih diberhentikan. Nah, informasi berkenaan dengan ini bukan hanya hoax Bapak Ibu, ini sudah tersebar di setiap media ya, di setiap media di Aceh. Ini adalah juga Karang Taruna ikut prihatin atas pemberhentian 1000-an tenaga non-ASN ataupun honorer di Aceh Jaya. Kemudian juga dari informasi laman Aceh Antara News, Pemkab Aceh Jaya memberhentikan 1.895 THL mulai 1 Oktober 2022. Ini suratnya tadi Bapak Ibu ya. Kemudian di berita yang lain di sini disebutkan juga 1000-an ya lebih tenaga non-ASN ataupun honorer di Aceh Jaya dirumahkan. Nah, ini kalau kita baca sama ya, 1000-an lebih tenaga honorer ataupun tenaga harian lepas di pemerintah Aceh Jaya resmi diberhentikan. Pemberhentian tersebut sebagaimana
dalam surat edaran Bupati Aceh Jaya nomor sekian-sekian tentang pemberhentian tenaga harian lepas dan tenaga ahli tertentu di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Jaya. Nah, ini Bapak Bupatinya ya, Bupatinya yang ini. Nah, sebagaimana disebutkan dalam surat Menpan RB ini ya, yang 185, bahwa pada poin 6 huruf B dan C dinyatakan untuk tidak lagi melakukan perekrutan pegawai non-ASN khusus untuk tenaga lain yang dibutuhkan oleh instansi seperti driver dan sebagainya. Ini hendaknya dilakukan dengan cara alih daya ataupun outsourcing. Nah, berkenaan dengan itu Bapak Ibu, sebagaimana surat tadi disebutkan, terhitung mulai 1 Oktober 2022 menginstruksikan pemberhentian tenaga harian lepas dan tenaga ahli tertentu dari unit kerja masing-masing. Nah, semoga saja ini tidak terjadi pada daerah Bapak Ibu yang saat ini juga sedang melakukan pendataan dan tentu saja mendapatkan edaran yang sama dari PAN RB terhadap 2 surat per 31 Mei. Kemudian yang satu lagi adalah per 22 Juli terkait pendataan non-ASN yang rencananya akan dihapus di 2023, namun ada isu dimundurkan kembali sampai tahun 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada informasi singkat ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada daerah Bapak Ibu. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.